Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Salam sejahtera. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para segala pihak, Bapak Iwan dari Kepala Dinas Kebudayaan DKI, Bapak-bapak staf-staf lainnya, dan bapak-bapak yang lain yang terkait, yang kalau saya sebutkan namanya satu persatu pasti saya lupa. Dan juga kepada Mautar Bianus, Mas Eka dan kawan-kawannya dan seluruhnya lah kalau itu. Nah, saya kira saya memang harus dan mesti dan segala yang berterima kasih terhadap kegiatan ini. Sangat harus berterima kasih karena sebenarnya kegiatan ini bukan hanya apresiasi terhadap saya atau terhadap karya-karya saya, tetapi lebih merupakan apresiasi terhadap perpuisian Indonesia. Puisi adalah suatu yang memberikan pertambahan makna kepada bangsa. Ia memberikan pertambahan makna kepada kemanusiaan dan kepada bangsa dari manusia yang melakukannya itu. Ya, kita tahu pertambahan makna dalam kehidupan itulah yang penting. Dulu waktu masa purbakala, batu adalah batu saja, tanah adalah tanah saja, tidak ada pertambahan makna. Kemudian ada pertambahan pelan-pelan, itulah munculnya peradaban, itulah munculnya kebudayaan. Dari batu, dari tanah digali lagi, jadilah ia batu bara, jadilah ia minyak, jadilah ia permata, logam, mineral dan sebagainya. Itulah pertambahan makna. Itu pertambahan makna inilah yang meninggikan manusia dibandingkan dengan hewan. Itu pertambahan inilah yang bikin kita menjadi luhur. Penyair melakukan pertambahan makna kepada kata-kata. Kata-kata mula-mulanya hanyalah kata-kata sebatas yang diucapkan oleh bayi, sebatas untuk menyampaikan pesan, tetapi kemudian ditingkatkan lagi menjadi sebatas pesan kepada yang maha luhur, kepada Allah atau dari Allah kepada nabi-nabinya sebenarnya. Itulah pertambahan makna itu. Kata-kata yang belum dipertambah makna adalah catatan-catatan saja. Yang satu kata-kata hanyalah perjanjian makna yang terjadi, yang kemudian dilestarikan di dalam kamus. Penyair menambahkan makna kepada kamus. Itulah yang dilakukan penyair. Dan banyaklah hal-hal lain. Suatu bangsa kalau kurang pertambahan maknanya, dia akan tertinggal. Kita lihat bagaimana Korea yang dulu sama-sama baru merdeka seperti Indonesia di tahun 45, sama-sama dijajah Jepang juga. Sekarang maju sekali. Sekarang maju karena ia selalu melakukan pertambahan makna. Dalam teknologi, setiap tahun atau mungkin juga setiap bulan, mereka melakukan pertambahan makna. Contoh saja kepada Samsung. Ada Samsung 21S, ada Samsung A2, A1, ada macam. Terus ada pertambahan makna. Begitulah pertambahan makna itu. Itu penambahan makna di dalam industri. Itu pertambahan makna dalam teknologi. Nah, kita bisa juga melakukan itu, pertambahan makna itu, asal kita mau berusaha. Pada penyair yang melakukan pertambahan makna kepada kata-kata, barangkali itu yang dalam diksinya adalah sebenarnya sedang menjahit bendera kepada bangsanya. Kita tahu Fatmawati Soekarno dalam semalaman menjahit bendera untuk bangsa Indonesia, untuk Indonesia. Nah, para penyair itulah seperti Fatmawati Soekarno yang menjahit bendera, tetapi bukan semalaman, seluruh hidupnya yang menjahit bendera berupa bendera kata-kata untuk bangsanya. Yang menjadikan bendera itu sebuah bendera kata-kata. Karena janganlah kita pikirkan, janganlah merasa bahwa bendera bangsa ini atau bendera bangsa manapun adalah satu bendera. Tidak, mereka mempunyai banyak bendera, tapi yang menonjol tentu satu bendera. Kita lihat Amerika Serikat yang kita kenal benderanya adalah Star Spangled Banner, tapi dia punya bendera-bendera lainnya, tidak adalah di dalam film-filmnya. Begitu juga Jepang, dia ada benderanya bermacam-macam. Dia ada benderanya, ada Shimizu, ada Honda, ada, itu adalah bendera. Itulah bendera pencapaian bangsa Jepang. Itu juga Amerika.
Begitu juga Inggris, kita jangan melihat benderanya Union Jack itu aja, tapi banyak bendera lainnya. Jepang ada, India juga benderanya banyak, Mahabharata, itulah hasil bendera-benderanya. Bangsa ini hanya bisa bernyair, hanya itulah pekerjaannya, memberikan bendera kepada bangsanya. Bahwa bendera itu begitu banyak, jangan hanya sang saka merah putih yang dijahit Fatmawati Soekarno, tapi juga bendera-bendera lain, bendera kata-kata yang dijahit oleh Rendra, bendera kata-kata yang dijahit oleh Hairil Anwar, bendera kata-kata yang dijahit oleh Amir Hamzah, bendera kata-kata yang dijahit oleh para penyair pendahulu, misalnya penyair di dalam penyair zaman-zaman sufi dulu, zaman-zaman tasawuf dulu itu, zaman-zaman para tokoh-tokoh tasawuf itu. Begitulah kita memperkembangkan ini. Begitulah penyair berusaha memberikan sesuatu kepada bangsa. Begitulah, mereka adalah sebenarnya pahlawan yang sesungguhnya. Mereka karena menegakkan bendera itu, bendera yang berkibar, bukan di halaman gedung-gedung, tapi bendera yang berkibar di halaman hati-hati, di sanubari langit dari hati-hati, dari sanubari bangsanya. Bendera ini dikembangkannya, bendera yang ditegakkannya kadang-kadang lantang, tinggi, tetapi namun penuh dengan kerendah hatian, tapi penuh dengan kebesaran jiwa. Saya kira itulah yang kita penting perhatikan, bahwa menulis puisi bukanlah sekadar bercantik-cantik dengan bahasa, bahwa menulis puisi adalah upaya memberikan penamaan makna kepada bangsa ini, seperti yang saya tunjukkan tadi bagaimana Korea menambahkan panah pada dirinya sehingga ia menjadi terhormat. Bangsa yang besar bukan hanya kata Soekarno adalah bangsa yang menghormati pahlawannya, tapi saya bilang bangsa yang besar juga bangsa yang menghormati para penyair dan karya-karyanya. Saya kira cukuplah sekian dulu. Terima kasih kepada segala pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau barangkali mau menghibur aja. Kalau benar-benar terhibur, kalau tidak ya pura-pura aja kalian. Pura-puranya Anda terhibur. Sudah masih menghibur, Pak. Harmonikanya keluar. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I sing to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also all the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? The writer saying, I love you. And I sing to myself, what a wonderful world, what a wonderful world. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resaku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan senyumku padamu, tapi kau bilang tapi. Tanpa apa aku datang padamu. Wah, what a wonderful world. Thank you. Wow, luar biasa.
Semoga Bapak sehat selalu, berkah selalu dalam kehidupannya, panjang umur, sehat selalu, amin. Baik, setelah penampilan yang luar